Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa kelas berapa nih? Kelas 3D untuk kelompok 14, mohon disimak baik-baik video ini agar kalian bisa memiliki gambaran tentang bagaimana proses perancangan dan pengembangan media pembelajaran yang akan kalian kembangkan sebagai hasil produk inovasi melalui workshop ini nantinya. Nah, kelas 3D semuanya akan menghasilkan jenis produk dalam bentuk monopoli ya. Cuma beda-beda jenis materinya aja. Kalau kelompok 13, mereka kakak kasih materi untuk complete the grid. Kalau untuk kelompok 14 ini, materinya adalah break the code. Itu dua hal yang berbeda ya. Nah, kemudian warna identitas. Warna identitas untuk kelompok ini adalah hijau dan putih, atau warna lain itu terserah kalian. Kalian bisa mengkombinasikan beberapa warna sekaligus sesuai dengan selera kalian. Yang penting ciri khas warnanya itu berbeda antara kelompok kalian dengan kelompok yang lain ya. Materinya kenapa break the code? Karena itu adalah salah satu jenis materi yang ada dalam kelompok nonverbal reasoning yang menjadi bagian dari soal tes psikotes yang sering kita lihat di tes CPNS atau tes masuk kampus atau tes-tes dalam dunia kerja. Sering kita jumpai tipe soal seperti ini. Dan kita akan jadikan dia sebagai soal yang dijadikan sebagai alat evaluasi untuk siswa agar mereka juga bisa merasakan pengalaman belajar dari tipe soal seperti ini, karena memang tidak diajarkan oleh kurikulum ya, tidak masuk dalam kompetensi dasar manapun dalam kurikulum kita. Tapi kenapa tiba-tiba muncul di perguruan tinggi dalam tes seleksinya, padahal tidak diajarin oleh guru. Oleh sebab itu, materi seperti ini penting untuk kita berikan juga ke siswa sebagai cara mereka dalam melatih kemampuan penalarannya, khususnya dalam kemampuan memecahkan kode-kode tertentu dalam konteks break the code. Nah, jumlah kartu yang akan dibuat dalam monopoli ini ada 10 action card, ada 15 kartu challenge card, sama ada 10 kartu punishment card. Apa itu action card? Action card adalah kartu aksi. Apa itu kartu aksi? Kartu aksi adalah kartu yang memberikan perintah tertentu ketika ada siswa yang mendapatkannya. Contoh-contoh aksi yang bisa diberikan misalnya mundur 2 langkah, atau dapatkan uang Rp10.000 dari bank. Dalam hal ini banknya adalah gurunya ya. Kemudian kocok lagi dadu 2 kali. Atau dapatkan uang Rp5.000 dari teman sebelum kamu. Nah, itu semua bisa dijadikan sebagai aksi yang mewarnai permainan monopoli ini. Buat yang tidak mengerti apa itu monopoli, kalian bisa searching sendiri di Google ya tentang bagaimana cara bermain monopoli. Tapi kakak rasa semua orang pasti familiar lah dengan permainan ini. Dan karena familiarnya tersebut, sehingga kita bisa memodifikasinya agar orang tidak perlu repot-repot mempelajari cara bermainnya. Semua orang sudah mengerti dari versi original monopolinya, dan tidak akan sulit buat mereka untuk mencoba monopoli versi matematika yang sedang kita kembangkan dan sedang kita modifikasi ini. Dan sama di monopoli asli ataupun yang ini juga ada kartunya, kemudian ada peraturan-peraturannya, ada dadunya, dan elemen-elemen yang mendukung permainan ini. Nah, cuma di monopoli matematika ini ada 3 jenis kartu tadi. Kartu aksi itu tadi untuk memberikan perintah. Nah, jenis kartu yang kedua adalah kartu challenge card atau kartu misteri. Nah, di dalam kartu misteri inilah adik-adik akan mendesain soal yang sudah kakak lampirkan dalam Google Drive itu, yang baik dalam bentuk PDF maupun yang dalam bentuk screenshot. Itu adalah contoh soal sebagai gambaran bagi kalian tentang apa yang dimaksud tentang break the code ini, tentang pecahkan kode ini. Nah, semua soal itu dibikin dalam bentuk kartu atau gulungan dan bertajuk
misteri atau challenge. Dan kalau mereka tidak bisa menyelesaikan challenge atau soal tersebut, akan ada punishment-nya. Punishment-nya adalah hukuman dalam bentuk edukasi. Bisa saja hukumannya itu seperti membaca surah-surah pendek kayak Al-Fatihah atau An-Nas, atau juga ayat kursi, atau doa duduk di antara dua sujud misalnya, atau juga kalau mau masuk elemen profil pelajar Pancasilanya juga bisa dengan hukuman dalam bentuk menghafal Pancasila atau menyanyikan lagu-lagu nasional seperti lagu dari Sabang sampai Merauke dan sejenisnya. Atau kalian bisa bikin aturan bermain versi kalian sendiri juga, dimana kalian dibebaskan dalam merancang permainan ini, terserah mau bikin aturan bermain yang masuk akal ya, sekali lagi yang masuk akal, dan itu dibebaskan ke kalian. Nanti akan kakak kasih contoh juga seperti apa contoh-contoh punishment atau hukuman yang bisa kalian berikan. Di CorelDRAW nanti ada kakak lampirkan juga contoh filenya. Nah, kemudian ukuran papan ini 32 x 32 cm nanti ya. Bukan 20-20, ini kakak salah ketik. 32 x 32 cm. Dan nanti akan kita bikin dari kertas F4 2 lembar yang disatukan. Kemudian logo dan nama. Kalian boleh bikin logo atau nama dari produk ini, dan kalian yang menentukannya, terserah kalian. Kalau mau pakai nama permainan ini langsung dari jenis soalnya, yaitu Break the Code, itu juga bisa. Jadi nama monopolinya adalah Monopoly Break the Code. Dan spesifikasi produk, nanti media ini terdiri dari papan monopoli dan beberapa perangkat pendukungnya, termasuk dadu juga. Kalau dadu kalau tidak salah ada di ruang workshop. Di dalam ruang workshop itu sudah tersedia banyak sekali jenis dadu yang bisa kalian manfaatkan. Nah, materinya ini tadi ya, Break the Code. Akan kakak tunjukkan nanti seperti apa itu Break the Code. Kalian bisa bagi-bagi tugas nanti untuk merancang media pembelajaran ini. Ada yang nanti tugasnya ngotak-atik kartu misteri, kemudian ada yang bikin aturannya, kemudian ada yang ngedesain, ada yang ngecetak. Kalian bagi-bagi kelompok, bagi-bagi tugas lah. Dan yang membedakan antara suatu kelompok dengan kelompok yang lain dalam kelas 3D ini adalah warna identitas kalian masing-masing kelompok beda-beda. Logo action card, challenge card, punishment card, kalian juga bisa memberikan nama dan ikonnya juga terserah kalian. Tipe materinya juga beda. Kalau kalian ini materi Break the Code, kalau kelompok lain itu Complete the Grid untuk kelompok 13. Ada juga yang analogi test sama yang Nets and Cubes untuk kelompok lain. Selain itu, dari segi kerangka, dari segi bentuk, ini kurang lebih sama persis antara kelompok kalian dengan kelompok yang lain. Kalau kalian pengen lihat contoh kelompok lain juga, kalian bisa akses video kelompok lain di YouTube juga. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Kakak akan jelaskan apa itu Break the Code. Nah, Break the Code adalah contoh soal di mana terdapat beberapa gambar yang setiap gambar ini mengandung kode tertentu. Kita coba aktifkan dulu pulpennya. Kakak kasih warna merah. Oke. Mari kita lihat gambar pertama. Gambar pertama ini adalah persegi berwarna oranye, dan dia mengandung dua kode, yaitu kode huruf P dan S. Kemudian ada huruf R dan S yang mewakili simbol anak panah warna oranye. Nah, kita bisa lihat dari dua bentuk ini ada hal yang sama, yaitu sama-sama punya huruf S. Oke. Ada huruf S, dan S ini adalah kesamaan dari dua hal yang sama di dua bentuk ini. Apa yang sama? Yaitu warnanya. Sama-sama berwarna oranye.
Berarti kesimpulannya, huruf S ini artinya adalah warna oranye. Kemudian, untuk yang kotak, hurufnya P. Untuk yang anak panah, hurufnya R. Jadi dapat disimpulkan, huruf P itu artinya kotak, huruf R itu artinya anak panah. Berarti kotak berwarna oranye, artinya PS. Kan anak panah berwarna oranye, artinya RS. Dan begitu pula untuk yang ini, gambar ketiga, PQ. P itu artinya kotaknya, Q itu artinya warna dalamnya itu adalah warna ungu dalam bentuk garis-garis. Sehingga untuk gambar keempat, kita bisa menyimpulkannya bahwa ini adalah huruf R. Kenapa R? Karena ini adalah bentuk anak panah. Dan dia sama dengan yang gambar yang kedua. Dan untuk isinya, dia adalah huruf Q. Kenapa Q? Karena Q merepresentasikan warna ungu bergaris-garis. Sehingga jawabannya RQ, dan itu adalah opsi yang A. Jadi gitu cara jawabnya ya. Dan di bawah sini kakak juga sudah melampirkan ada banyak sekali contoh soal yang bisa jadi gambaran buat kalian. Dan tidak hanya yang dalam bentuk PDF seperti ini, kakak juga melampirkannya dalam bentuk gambar dari file yang berbeda. Nah, ini contohnya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ada 3 anak panah di sini. Anak panah putih ke kanan. Oke, kita zoom dulu biar lebih jelas terlihat. Nah, ini anak putih ke kanan artinya huruf P. Anak panah putih ke atas artinya huruf Q. Anak panah putih ke kiri artinya huruf R. Nah, di sini juga kita bisa melihat. Terus kalau anak panah yang putih ke kanan itu artinya apa? Ternyata artinya adalah P. Dan P itu adalah option yang A. Berarti jawabannya A. Kemudian yang ini, hitam segi 5 BT. Putih lingkaran CS. Hitam segitiga BR. Nah, karena yang ini BT, yang ini BR, dua-duanya sama-sama warna hitam, sama-sama punya huruf B. Berarti B itu artinya hitam. Nah, karena B itu huruf pertama, berarti huruf pertama itu adalah warna. Dan CS, huruf pertama adalah C, dan C itu artinya putih. Kemudian T artinya segi 5, R itu artinya segitiga, S itu artinya lingkaran. Berarti lingkaran berwarna hitam itu adalah BS. Dan jawabannya adalah yang opsi D. Sisanya, kita bisa memodifikasi screenshot ini untuk dimasukkan ke dalam CorelDRAW untuk dibuatkan kartunya. Jadi ini soal pilihan ganda berarti ya. Kalian bisa desain untuk dimasukkan dalam CorelDRAW. Nah, jadi begitu kurang lebihnya konsep soal break the code. Artinya pecahkan kode berdasarkan beberapa petunjuk yang ada dan melihat kesamaan beberapa objek untuk memecahkan kode tersebut. Nah, tampilan dari media kalian nanti seperti ini, kurang lebihnya untuk break the code. Kakak sudah melampirkannya juga di dalam Google Drive. Kalian bisa akses nanti Google Drive-nya lewat link deskripsi grup. Dan ini bisa kalian otak-atik, terserah kalian. File CorelDRAW-nya juga sudah kakak lampirkan juga. Nanti cek selengkapnya lewat YouTube melalui video ini yang ada di YouTube. Nah, kita masuk ke contoh perlengkapannya sekarang. Ini contoh kartu misteri. Ini bagian belakangnya, ini bagian depannya. Kita bisa zoom di salah satu jenis kartu. Nah, seperti ini dia contoh kartunya. Jadi ada hadiah kalau siswa bisa mendapatkan jawaban benar untuk kartu misteri ini alias kartu soalnya. Dia akan mendapatkan Rp9.000 dari guru. Tapi kalau dia tidak bisa menyelesaikan soal ini, maka dia harus mengambil kartu hukuman jika tidak bisa menjawab atau jawabannya salah. Nah, ini tampak belakang kartunya. Kita bisa cetak depan belakang.
Ini tampak depan dari kartu hukuman. Salah satu contohnya adalah hukuman membacakan surah Al-Kafirun. Dan ini tampak belakangnya. Dan ini tampak belakang dari kartu aksi. Kakak tidak sempat melampirkan contoh-contoh aksi yang ada dalam file CorelDRAW ini. Kalian bisa edit sendiri ya, contoh-contoh kartu aksinya. Dan desain kartunya boleh pakai template ini, boleh kalian bikin template sendiri juga. Kalau misalnya ukuran kartu ini tidak cocok untuk kalian bikin soalnya. Kalaupun kalian kesulitan dalam menggambarnya di CorelDRAW, kalian juga bisa gambar manual pakai pulpen dan penggaris di atas kartunya untuk menggambarkan simbol-simbol tersebut. Itu dibebaskan kepada kalian. Ya, jadi demikian video tutorial atau arahan terkait dengan media yang akan kalian kembangkan. Kalau misalnya masih ada yang belum jelas melalui video ini, kalian bisa tanyakan ke kakak lewat grup ya. Jangan takut untuk bertanya. Dan sampai jumpa di tahap development part 1 dan part 2. Ini adalah tahap yang paling berat di mana kalian setelah mempelajari desain dasar-dasar CorelDRAW-nya di tahap desain, di tahap development, harapannya kemampuan dasar menggunakan CorelDRAW tersebut akan terpakai untuk mengembangkan produk. Sehingga nanti di terakhir dari workshop ini kalian akan mempresentasikan medianya ini di depan Pak Habib atau Pak Malik mungkin nanti, dan kalian jelaskan nanti ini berfungsi sebagai apa, kemudian materinya bagaimana, kemudian cara bermainnya seperti apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Dan kalau kalian bingung mengenai bahan presentasinya, nanti kalian bisa tanyakan ke kakak di grup sehingga kalian punya gambaran apa yang ingin kalian sampaikan nanti ke dosen-dosennya. Oke, jadi demikian video ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.